matematika. Habis itu yang ketiga aku bakal ngebahas terkait barisan dan deret geometri. Dan yang keempat ada notasi sigma, dan yang terakhir latihan soal. Aku langsung mulai dari yang pertama aja kali ya. Di sini kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum? Sebenarnya tuh barisan dan deret tuh apa gitu pengertiannya? Mungkin ada yang mau on mic, bantu aku jawab sebelum aku ganti slide, atau boleh juga lewat chat. Gimana teman-teman, ada yang tahu nggak? Sebenarnya tuh barisan tuh apa ya? Kalau deret dijumlah, benar nih. Terus kalau barisan gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, ya udah, aku lanjut. Sini. Jadi, ini. Kalau barisan itu cuma sebuah urutan yang memiliki pola. Misalnya ada U1, terus U2, dan U3. Sementara kalau deret, itu tuh penjumlahan dari suatu barisan. Misalnya gini. Contoh barisan itu kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sementara kalau deret, itu tuh barisan tadi dijumlahin. Jadinya 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah seterusnya. Dari sini tuh udah kelihatan ya, beda antara barisan dan deretnya. Nah, untuk barisan dan deret ini dia dibagi dua jenis. Ada barisan dan deret aritmatika, dan yang kedua ada barisan dan deret geometri. Untuk barisan dan deret geometri ini, nanti di dalamnya kita bakal ngebahas tentang deret tahingga. Oke, kayaknya kalau sampai sini nggak perlu ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak kan? Udah jelas kali ya, karena ini cuma sebatas pengetahuan sebenarnya apa sih barisan dan apa itu deret. Kalau gitu aku next slide ya. Oke. Terus sekarang aku mau nanya nih, kalau tadi kan nanya tentang apa sih itu barisan dan apa itu deret. Tadi kan aku bilang barisan itu ada yang aritmatika dan ada yang geometri. Kira-kira ada nggak yang tahu apa sih perbedaan antara barisan dan deret aritmatika sekaligus barisan dan deret geometri? Mungkin bisa dikasih tahu jawabannya lewat chat, atau ada yang mau on mic juga boleh. Boleh banget kalau on mic. Ada yang tahu nggak? Nah, benar. Aritmatika itu pakai selisih atau beda, dan geometri pakai rasio. Oke. Di sini aku ada tabel perbedaan antara aritmatika dan geometri. Sama kayak yang Wisnu bilang tadi, kalau aritmatika itu yang samanya adalah selisih. Nah, kalau geometri yang sama itu adalah rasio. Terus kalau aritmatika, antar suku-sukunya dalam sebuah barisan itu menggunakan tambah ataupun kurang. Terus kalau untuk geometri itu dikali atau dibagi. Mungkin aku bikin contohnya di sini untuk yang aritmatika dulu ya. Misalnya aku punya 2, 4, 6, 8. Terus ini sekarang kita lihat dulu nih selisihnya berapa. 2 ke 4 itu kan plus 2, terus 4 ke 6 itu plus 2, dan 6 ke 8 plus 2. Yang dimaksud dari selisih ini plus 2. Nah, seandainya nanti selisihnya itu negatif, kayak misalnya aku punya barisan 9, 6, 3, 0, min 3. Ini kan selisihnya min 3 ya. Nah, kalau penulisan dalam aritmatika, tanda positif atau negatifnya itu ikut kita bikin. Jadi kalau misalnya dia nanya selisihnya, kita bikin min 3, bukan 3 gitu. Soalnya nanti kalau kalian bikin 3, itu bakal lanjut ke berikutnya itu bakal salah nanti hasilnya. Terus kalau yang dimaksud dengan geometri, misalnya ini, aku punya berapa ya? 16,
4, 1, 1/4, 1/16. Nah, kira-kira ini rasionya berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa ya? 1/4, Kak. Ya, benar. Jadi rasio itu U2/U1 ya. Jadi ini kan ke sini dibagi 4 nih. Ini ke sini juga dibagi 4 dan begitu seterusnya. Kira-kira sampai perbedaan antara aritmatika dan geometri teman-teman udah paham? Udah, Kak, lanjut. Oke. Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut. Yang ketiga, masuk ke topik barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini tuh ada hal-hal yang perlu kalian ketahui terkait barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, untuk barisan aritmatika, kita perlu tahu rumus UN. Ada yang tahu nggak maksud UN itu apa? Suku ke berapa, Kak, gitu, Kak? Iya, suku ke N. Misalnya gini, aku punya barisan kayak tadi nih, 2, 4, 6, 8. Yang ini bisa kita bilang sebagai U1, ini bisa kita bilang sebagai U2, dan ini U3, dan seterusnya. Jadi, rumus UN ini kita pakai, misalnya soalnya nanya nih, kan sekarang ditanya, diketahuinya U1, U2, U3, U4. Kalau soalnya nanya, misalnya U8-nya berapa, gitu. Nah, untuk nyari U8, kita bisa pakai rumus UN. Rumus UN ini A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana A adalah U1 dan B adalah selisih. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira teman-teman tahu nggak dari mana sih datangnya rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B ini? Ada yang tahu? Mau aku bahas apa biarin langsung tahu aja nih kalau rumus UN tuh kayak gini? Bahas, Kak. Bahas, Kak. Aku misalnya di sini aku punya U1, U2, U3, U4, terus U5. Kan kita anggap selisih antara U1 dengan U2 itu B, dan U1 kita anggap jadi A. Berarti U2 dan U3 juga selisihnya B kan? Karena seperti yang kita tahu tadi barisan aritmatika itu bedanya sama. Berarti U3 ke U4 juga B. Terus U4 ke U5 juga B. Dan seterusnya. Nah, berarti untuk nyari U2, itu kan kita nyarinya gini nih. U2 sama dengan A ditambah B. Terus untuk U3 itu A ditambah 2B. Terus kalau untuk U4 gimana dong kira-kira? A tambah 3B. A tambah 3B. Nah, sebenarnya dari sini tuh kita udah bisa lihat nih polanya. Untuk U2, A tambah B. Untuk U3, A ditambah 2B. Untuk U4, itu A ditambah 3B. Berarti untuk UN, berarti gimana dong? A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sama kan? Sama ini. Jadi itu dari sini asal datangnya si rumus UN. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini sekarang jadi tahu ya. Ngerti nggak penjelasan aku terkait kenapa sih rumus UN itu kayak gitu? Ngerti, Kak. Oke. Terus untuk di barisan aritmatika juga ada yang namanya suku tengah. Sebenarnya rumus suku tengah ini nggak perlu dihafal sih. Maaf, kegeser. Kalian perlu ingat gini aja. Yang dimaksud suku tengah itu misalnya gini, ada A, ada B, ada C. B ini bisa kita bilang sebagai suku tengah. Dia kan diapit nih sama dua suku yang lain. Itu rumusnya sama kayak A ditambah C per 2. Seandainya nanti kalian lupa terkait rumus suku tengah, kalian bisa banget nyari rumusnya sendiri. Kayak gini misalnya, kalau seandainya kalian lupa ya, kalian bikin aja barisan aritmatika sendiri. Misalnya aku bikin 2, 4, 6. Nah, apa sih yang harus aku lakukan dari 2 dan 6 ini sampai aku dapetin 4? Kalian bisa akal-akalin aja, kan bisa nih. Berarti 4 itu sama kayak 2 ditambah 6 per 2 gitu kan. Jadi seandainya kalian lupa, kalian nggak perlu panik gitu. Kalian bisa ingat-ingat sendiri dengan bikin barisan sendiri. Ngerti nggak maksud aku?
Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Nanti biasanya suku tengah ini dipakai di soal-soal tertentu sih. Jadi ini juga penting banget untuk kalian tahu kalau yang namanya suku tengah itu kayak gitu. Oke, tadi barisan aritmatika udah, terus lanjut ke deret aritmatika. Nah, kalau untuk deret tuh kita perlunya rumus SN. Ada yang tahu nggak SN itu apa? Bedanya SN sama UN. SN itu jumlah, Kak. Yap, Jumlah seluruh suku. SN jumlah. Benar. Nah, untuk rumus SN itu ada dua. Yang pertama, jika diketahui suku pertama dan terakhir dari suatu deret itu bisa kalian langsung masukin. N per 2 dikali dalam kurung U1 ditambah U terakhirnya. Nah, terus kalau misalnya UN yang nggak diketahui nih, kalian tuh nggak perlu panik, bisa pakai rumus yang ini. Nah, kenapa bisa jadi kayak gini tuh asalnya dari sini. Ini, kan SN itu N per 2 U1 ditambah UN. Nah, UN kan tadi ada tuh rumusnya. Bisa kita ganti. Jadinya N per 2, U1 yang ini kita ganti jadi A, ditambah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini A sama A kita jumlahin jadi 2A kan? Jadinya N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Gini. Kira-kira paham nggak sampai sini? Apa ada yang mau ditanyain dulu? Paham? Kak. Ini ada yang nanya, berarti suku tengah itu nggak harus U2 ya, Kak? Iya, suku tengah itu nggak harus U2. Jadi itu biasanya kalau tipe-tipe soalnya itu dia cuma ngasih tahu ada tiga buah suku gitu. Terus yang di tengahnya itu bisa kita sebut sebagai suku tengah. Gitu deh penjelasannya kurang lebih. Aku lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal, mungkin ada dikerjain dulu. Aku kasih waktu 3 menit. Dikerjain dulu ya. Habis itu kita bahas bareng-bareng.
Udah ada yang ketemu jawabannya. Mungkin yang ketemu jawabannya boleh on mic. Bantuin aku nyari jawabannya dong. 42, Kak. Gimana tuh caranya? Itu kayak kita cari bedanya dulu kan. Kayak X kurang 2 dikurang 2 ditambah 2X. Disama dengan kan sama beda yang dari suku ketiga dan keduanya. Nanti Ya, dapat nilai bentar. X-nya baru disubstitusi. Berarti kayak gini ya maksud kamu. X kurang 2 dikurang 2 dikurang 2X. Ini kan sama dengan 3X kurang 2 dikurang X kurang 2. Gini bukan? Iya, Kak. Benar. Nah, coba bantuin aku. Ini berarti X kurang 2 dikurang 2 tambah 2X kan? 3X kurang 2 dikurang X plus 2. Nah, sampai sini sama? Sama, Kak. Sama atau beda nih? Sama. Sama. Nah, berarti ini 3X, 3X dikurang 4 kan? Sama dengan 2X. Nah, ini habis kan? Iya, benar. Berarti 3X dikurang 2X sama dengan 4. Berarti X-nya ketemu 4 nih. Nah, ketemu nilai X-nya, kita substitusi dulu ke barisannya. Berarti ini untuk 2 dikurang 2 kali 4, ini ya, koma 4 dikurang 2, koma 3 kali 4 kurang 2. Nah, sampai sini sama nggak? Sama, Kak. Sama. Berarti ini 2 dikurang 8 kan? Ini 2, terus ini 12 dikurang 2. Ini biar jelas saja aku bikin kayak gini. Nah, berarti ini ada min 6, 2, dan 10. Nah, ini baru bisa kita sebut sebagai barisannya. Barisannya sama nggak sama yang teman-teman dapetin? Aku sama sih, Kak. Kalau aku sama. Yang lain gimana? Sama, Sama, Kak. Kak. Sama. Oke, berarti dari sini kita bisa tahu kan, maaf, kegeser terus. Min 6, terus 2, terus 10. Nah, di sini kita tahu nih bedanya itu plus 8, ini juga plus 8. Nah, udah tahu kan, A-nya itu min 6, terus bedanya plus 8. Sekarang dia nanya U7. Nah, untuk cari U7 berarti kita pakai rumus UN. Jadi A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti kalau U7 itu A ditambah 6B. Benar kan aku? Terus di sini min 6 ditambah 6 dikali 8. Min 6 ditambah 48, 42. Benar. Jadi jawabannya 42. Kayaknya udah banyak yang benar ya. Ada yang mau tanya dulu nggak dari soal ini? Udah paham? Oh, masih bingung cara nyari X-nya kenapa gitu. Oke. Mungkin aku bisa ganti caranya pakai cara suku tengah. Ini boleh aku hapus dulu? Ada yang mau screenshot dulu nggak? Aku mau jelasin pakai suku tengah aja deh. Udah di screenshot, Kak. Oke, ini aku hapus dulu ya. Oke. Nah, kalau bingung pakai cara yang tadi, kita bisa pakai cara suku tengah. Tadi kan aku bilang kalau suku tengah itu U1 tambah U3-nya per 2. Nah, sekarang tuh yang kita maksud U1 tuh ini U2 atau UT, terus ini U3. Nah, dari sini bisa kita cari. Berarti di sini X kurang 2 itu sama kayak 2 kurang 2X ditambah 3X kurang 2 per 2. Nah, yang ini kita kali ke sini, jadi 2 dikali X kurang 2 sama dengan 2 dikurang 2X ditambah 3X kurang 2. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak? Tadi siapa yang nanya? JJ. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke.
Ini tinggal kita lanjutin, jadinya kaliin ke dalam. 2x kurang 2 itu sama dengan ini 2-nya bisa kita coret ya, habis jadinya sisa x. Oke. Berarti ini 2x kurang 4 deh, maaf. 2x kurang 4. Berarti bisa kita dapetin ini 2x dikurang x sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Nah, untuk langkah selanjutnya tuh sama kayak yang tadi. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Ini mau aku Paham, Kak. lanjutin sampai ketemu U7-nya lagi, apa kita lanjut ke materi selanjutnya aja? Lanjut aja, Kak. Selanjutnya aja, Kak. Oke. Untuk barisan dan deret geometri sama kayak tadi. Untuk barisannya itu ada yang namanya UN dan ada yang namanya UT. Nah, bedanya kalau barisan geometri karena tadi dia pakai perkalian dan pembagian, jadinya bentar, ini ada nanya. Kak, kata kunci di soal buat bedain pakai rumus aritmatika dan deret aritmatika gimana? Kalau di soal dikasih tahu sih, misalnya dia barisan apa deret gitu. Disebutin, misalnya ada 2, 4, 6 merupakan barisan aritmatika gitu. Jadi itu dari soal sudah disebutin kalau itu deret ataupun barisan. Stefani, Kak, tadi X-nya bukannya 4 ya? Iya, jawabannya 4 kok. Nih. Ini 4. Bentar, aku back dulu ke slide yang tadi berarti. Nih. Sorry, aku salah nulis. Maaf ya. Nah, makasih ya udah diingetin. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum aku lanjut? Ini Bintang udah paham sama yang aku jawab tadi? Oke. Aku lanjut ya. Nah, karena tadi barisan geometri itu kaitannya sama perkalian dan pembagian, jadi rumus UN-nya kayak gini. Nih, A dikali R pangkat N kurang 1. Hati-hati ya, ini pangkatnya yang dikurangin 1. Bukan R-nya yang dikurangin 1. Nah, yang dimaksud R itu adalah U2 per U1. Misalnya aku punya 2, 6, 11, terus 54. Nah, ini. Ini ke sini kan kali 3. Ini kali 3. Ini kali 3. Nah, cara cari rasionya itu 6 per 2 itu juga bakalan sama 18 per 6, bakalan sama 54 per 18, dan begitu seterusnya. Nah, sampai sini paham nggak untuk UN? UN dari geometri. Paham, Kak. Kak, itu yang Rasio itu U2 jaraknya, per Kak. U1-nya dari mana, Kak? Mana? Yang mana? Yang ini? Iya, 6 per 2 sama dengan 18 per 6. Iya. Oke, aku jelasin lagi di sini. Misalnya aku punya barisan geometri kayak gini, 2, 6, 18, 54. Nah, sekarang kita mau cari rasionya nih. Rasionya berapa ya? Nah, untuk nyari rasio, itu kita pakai perbandingan U2 banding U1. Tapi nggak harus U2 banding U1. Nah, nanti nilai U2 banding U1 ini bakalan sama U3 banding U2, atau nanti bisa juga kayak UN per UN kurang 1. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira yang aku maksud? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Makanya aku Terima kasih, Kak. bikin untuk nyari rasionya itu 6 per 2, itu bakalan sama 18 per 6, sama dengan 54 per 18. Ini kan hasilnya sama-sama 3 ya. 6 bagi 2, 3, 18 bagi 6, 3, dan 54 bagi 18 juga 3. Nah, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak untuk UN? Paham, Kak? Paham. Paham, Kak.
Untuk UT atau suku tengah itu juga sama kayak tadi. Yang dimaksud sama UT itu kalau misalnya ada 3 buah suku kayak A, B, dan C. B ini bisa disebut jadi UT. Nah, untuk nyarinya rumusnya UT kuadrat sama dengan U1 dikali U2. Maksudnya gini. Aku punya 3, 9, 27. Nah, ada yang bisa buktiin nggak kenapa sih 9 ini bisa kita sebut sebagai suku tengah? Ada yang bisa? Boleh on mic langsung aja. Gimana teman-teman? Dari perkalian yang suku pertama dan suku ketiga terus diakalin, Pak. Ya, bisa. Jadi 9, kalau nggak dari sini kan kita bikinnya gini nih. 9 kuadrat itu sama kayak 3 dikali 27 kan. Nah, 9 kuadrat berapa? 81. Terus kalau 3 kali 27 juga 81. Berarti dari sini bisa kita lihat. Nah, sampai sini paham nggak? Yang dimaksud dengan suku tengah itu gimana? Tipe atau gimana, Kak? Soalnya tulisannya U1 kali U2. Oh, maksud U1, U2. Ini kayak aku salah tulis deh. U3. Nah, nih. Baik ya. Makasih. Nah, sampai sini paham? Maksud U1 sama U3 ini tuh maksudnya yang ngapit dia ya. Nggak selalu harus U1 dan U3. Intinya tuh misalnya kita punya 3 suku. Nah, yang di tengah-tengah, kalau diapit sama yang kanan kirinya itu kita sebut semua U1 sama U3 gitu. Ngerti? Oke, aku lanjut ke deretnya. Kalau deret aritmatika tadi itu nggak ada aturan apa-apa, di deret geometri itu ada. Jadi untuk nilai rasio yang besar dari 1, kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, ini yang aku bilang tadi hati-hati itu. Kalau tadi itu kan R pangkat N kurang 1. Pangkatnya yang kita kurangin. Kalau ini R-nya kita pangkatin dulu, baru kita kurangin 1. Per R kurang 1. Nah, terus untuk nilai R yang berada dari antara 0 sampai 1, kita bisa pakai A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Atau ingatnya Ari sama air. Mungkin udah sering dengar juga nggak sih istilah Ari dan air ini selama sekolah dari SMP mungkin. Nah, sampai sini untuk rumus deret geometrinya paham? Ada yang mau tanyain dulu? Kak, boleh tanya, Kak? Boleh. Yang deret geometri itu kenapa rumusnya harus beda ya? Sebenarnya tuh nggak apa-apa sih pakai satu rumus yang sama, tapi nanti tuh Kan hasilnya hasilnya bakal tetap, lebih kan ribet. kalau minus pun kan Ya. ke cancel kan nanti? Iya, sama sih sebenarnya, tapi ini biar lebih memperhitungan aja gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Yang ada satu itu. Gimana, ada yang mau tanyain? Aman ya? Oke, aku lanjut ke deret geometri tak hingga. Ini tuh yang perlu diingat tuh rumusnya aja sih sebenarnya. Nah, dia tuh kalau untuk ngebedain di soal antara barisan geometri, deret geometri, dan deret geometri tak hingga, itu biasanya diketahui. Tapi kalaupun nggak diketahui, biasanya untuk deret geometri tak hingga itu, dia tuh titik-titiknya tuh panjang banget gitu. Aku ngebedainnya gitu. Nah, untuk rumusnya itu A per 1 kurang R. Untuk R-nya itu besar dari min 1 dan kecil dari 1. Atau disebut juga dengan konvergen. Ini. Jadi teman-teman perlu ingat ini aja. S tak hingga itu A per 1 kurang R. Untuk R-nya besar dari min 1 dan kecil dari 1. Gitu. Iya.
yang untuk R besar dari 0 kecil dari 1 itu berarti berapa aja? Ya, benar. Oke. Ada yang lagi mau ditanya nggak? Biar lebih jelas, aku mau lanjut ke contoh soal dulu. Ada yang ditanya lagi? Kak, isi tanya. Boleh. Kalau R-nya negatif itu bisa nggak? Ya, nilai rasionya negatif. Kalau R-nya negatif, nggak bisa. Nanti itu sebutannya apa ya? Aku lupa. Itu tuh nggak bakal ada hasilnya gitu deh. Bukan masuk ke deret hingga gitu nanti. Oke, Jadi tuh makasih, Kak. untuk deret hingga itu untuk R yang besar dari -1 dan kecil dari 1 gitu. Oke. Kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Aku kasih hint-nya ini juga bisa pakai perbandingan rasio atau pakai suku tengah. Aku kasih waktu 3 menit lagi. 3 menit ya. Gimana? Udah ada yang ketemu hasilnya? 2 nggak, Kak? Benar. Mau bantu jawab nggak? Gimana caranya? Tadi tuh siapa yang ngasih jawaban? Alia ya? Alia bantuin aku dong, jawabinnya gimana nih? Apa yang lain mau bantu aku? Kenapa hasilnya bisa 2? Mungkin bisa on mic. Aku pakai ini, Kak, pakai suku tengah. Boleh, gimana tuh caranya? Yang 6P tambah Q-nya itu dikuadratin. Yap. Terus? Sama dengan 2P tambah Q dikali 14P tambah Q. Nah, di sini kita kaliin biasa aja ya. Oke. Ini kalian bisa kan kuadratinnya dan ngaliinnya? Cara cepatnya tahu kan? Kalau kayak gini. Bisa, Kak. Oke. Aku pakai cara cepat aja ya. Ini 6P tambah Q kuadrat itu hasilnya 36P kuadrat ditambah 12PQ tambah Q kuadrat. Sama dengan ini jadi 28P kuadrat ditambah 2PQ ditambah 14PQ terus ditambah Q kuadrat. Nah, sini sampai sini sama nggak cara kita? Sama, Kak. Benar. Nah, ini untuk Q kuadratnya bisa kita coret, karena ntar juga bakal 0. Terus ini kita pindah luas jadi 36P kuadrat dikurang 28P kuadrat sama dengan 16PQ dikurang 12PQ. Ini jadi 8P kuadrat sama dengan 4PQ. Bisa kita dapatkan nanti itu 8P sama dengan 4Q. Nah, Q sama dengan 2
P. Sampai sini sama nggak? Oh, nomornya Sama. kayak gini. Q sama dengan 2P. Yang lain gimana? Sama. Kalau P akurat boleh dicoret. Gimana? Suaranya nggak kedengeran tadi. Itu kan P-nya 1 kuadrat. P-nya 1 biasa itu boleh dicoret. Mak. Boleh, ini kan sama kayak gini nih. Bentar. Ini 8P kuadrat sama dengan 4PQ. Nah, ini kan juga sama kayak 8P kuadrat per P sama dengan 4Q. Nah, P kuadrat dibagi P jadinya P kan? Jadinya 8P sama dengan 4Q. Gimana? Paham nggak? Kak, maaf, tadi telat. Itu yang 6 yang atas, 6P plus Q kuadrat itu dapat dari mana? Yang mana? Yang ini? Yang bagian atas, Kak. Ini. Ini kita pakai suku tengah ya, rumus suku tengah. UT kuadrat sama dengan U1 kali U3. Pakai yang ini. Atau mungkin juga bisa kayak gini. Atau kita pakai perbandingan rasio aja. Kan tadi itu U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2 ya. Nah, ini tinggal kalian bandingin aja. Jadinya itu 6P ditambah Q per 2P tambah Q itu bakalan sama dengan 14P ditambah Q per 6P tambah Q. Gimana? Ngerti? Paham, Kak. Oke. Makasih. Yang tadi nanya 8P kuadrat sama dengan 4P kuadrat dikali Q udah paham yang ini? Oke. Oke, aku lanjut ya. Sekarang kita udah dapat nih nilai Q-nya itu sama dengan 2P. Kita masukin aja ke sini lagi. Duh, maaf ya garisnya nggak lurus. Tangan aku gemeter. Ini bisa kita ganti jadi 4P, terus 8P, dan 16P. Nah, teman-teman tahu kan kenapa aku bisa ganti ini jadi 4P, 8P, dan 16P? Atau ada yang nggak tahu? Di substitusi, Kak. Iya. Karena kita udah ketemu nilai Q-nya tadi 2P, itu bisa kita masukin ke sini. Jadinya 2P ditambah 2P kan 4P. Terus 6P ditambah 2P jadi 8P. Terus 14P ditambah 2P jadi 16P. Nah, dari sini udah bisa kita dapetin rasionya. Rasio itu kan U2 per U1. Nah, sini 8P per 4P. P-nya bisa coret kan? Jadinya 2. Benar, ada yang jawab 2. Ada benar semua nggak? Atau ada yang salah? Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Aman, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut. Oke, yang keempat notasi sigma. Nah, notasi sigma ini aku ngasih review sedikit aja ya. Aku sengaja ngekosongin halamannya. Di sini ada yang tahu nggak notasi sigma tuh bentuknya kayak gimana? Kayak M tidur. Nah, iya benar. Kayak gini ya. Sebenarnya notasi sigma di UTBK itu jarang keluar, tapi ini tuh kaitannya ada sama deret aritmatika ataupun geometri. Aku kasih contoh gini, biar nggak susah. Yang dimaksud notasi sigma itu, misalnya aku punya batas bawahnya itu N sama dengan 1, batas atasnya itu 5. Terus di sini aku ada N ditambah 1. Ada nggak yang bisa ngejabarin apa sih maksud dari notasi sigma ini? Bentar. Coret. Ada nggak yang bisa ngejabarin? Yep. Apa sih maksud dari ini? Nah, langsung kayak 2 tambah 3 tambah 4 sampai N-nya itu diganti 5, Kak. Nah, benar. Atau jelasnya gini ya. 1 tambah 1 ditambah 2 tambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 1. Nah, benar. Jadi ini 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Yang lain paham nggak? Kenapa sih bisa kayak gitu? Atau ada yang mau ditanya dulu? Ini masih contoh yang paling simpel deh. Paham, Kak.
Paham kan? Terus habis itu kayak gini. Misalnya aku punya 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 11. Bentar, sorry. 9 maksudnya. 9. 9 ditambah 11 tambah titik-titik. Berapa ya? 17 deh. Ada yang bisa bikin ini dalam bentuk notasi sigmanya enggak? Batas bawahnya mulai dari 1. Aku kasih waktu 2 menit ya. Ini tuh kaitannya erat banget sama aritmatika tadi. 2 menit, habis itu kita bahas. Kalau nanya, Boleh. itu kalau N-nya sama dengan 2, berarti hitungnya langsung dari 2 gitu, Kak? Iya. Langsung 2 tambah 1. Ikutin tergantung batas bawahnya berapa. Kalau misalnya N-nya 3 sampai 5, ya berarti mulai dari 3 gitu. Paham nggak? Ini kerjain dulu ya. Aku tunggu 2 menit. Terus kita bahas. Gimana? Dia udah ketemu? Boleh langsung on mic aja, biar langsung kita bahas bareng-bareng. Ada yang ketemu nggak? Ini ada nih di chat untuk N sampai 1 sampai dengan 8. Oke. David bisa bantu aku? Davin bisa bantu aku? Iya Kak, bisa Kak. Oke. Gimana caranya tadi? Gimana? Kalau aku sih masukin 2N itu kan berarti 2 kali N. Berarti untuk N sama dengan 1 misal. Jadi 2 kali 1 nanti ditambah 1 nanti jadinya 3. Oh, iya, Terus kemudian kamu... yang suku kedua yang 5 itu kan berarti 2 kali untuk N sama dengan 2. Terus ditambah 1 jadi sama dengan 5 gitu Kak. Iya. Benar, tapi ini bisa kita kerjain pakai deret aritmatika ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kan kita bisa lihat nih, nilai A-nya itu 3, terus beda dari tiap sukunya itu 2, berarti B-nya 2. Ini kan. Terus kalau misalnya kita mau nyari untuk UN, berarti kan 3 ditambah N kurang 1 dikali 2 kan? Jadinya 3 ditambah 2N kurang 2. Jadinya itu 2N tambah 1. Nah, untuk UN-nya udah benar nih. Terus kalau untuk tahu batas atasnya gimana? Ada yang tahu? Gimana cara cari batas atasnya berapa? Ini berapa? Pakai rumus UN itu juga, Kak. Iya, benar. Kosongin. Di sini diketahui UN-nya itu 17. Jadi kita bisa langsung masukin 17 itu sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali 2. Ini kita selesaiin, 17 sama dengan 3 ditambah 2N kurang 2. 17 sama dengan 2N tambah 1 kan? Jadi 16 sama dengan 2N. Nah, ketemu N-nya 8. Berarti untuk notasi sigmanya itu bisa kita bikin kayak gini. Batas bawahnya 1, batas atasnya 8, dan fungsinya itu kita bikin 2N tambah 1. Gini. Jadi sebenarnya jawabannya ini. Tadi Davin udah benar ya jawabannya. Gimana? Paham nggak?
Kalau ada yang mau ditanya langsung on mic aja ya. Paham? Yang lain? Kalau udah paham, aku lanjut. Lanjut aja, Kak. Oke, latihan soal. Kalau buat latihan soal, aku kasih waktu 2 menit sampai 3 menit bakal, habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, soal yang pertama. Boleh langsung dikerjain. Waktunya 2 menit. Karena ini masih gampang. Itu ya. Udah pada jawab ya? Jawabannya C. Kita bahas bareng-bareng ya. Atau masih ada yang mau nyari dulu sebelum aku bahas? Atau langsung bahas aja? Gimana? Bahas, Kak. Oke. Bahas aja. Bentar. Diketahui itu suku pertama dari aritmatika adalah A dan bedanya adalah B. Jika jumlah dari 10 suku pertama, deret ini adalah 10 tambah 35B, nilai dari A dan B memenuhi persamaan. Oke. Berarti yang diketahui itu cuma ini ya, jumlah 10 suku pertama deret adalah 10 tambah 35B. Ada yang tahu nggak maksud jumlah dari 10 suku pertama ini U10 apa S10? S10. S10. Benar. Bisa kita bikin S10 itu sama dengan 10 ditambah 35B. Sekarang kan nggak diketahui ya U1, UN-nya juga nggak diketahui. Kira-kira kita pakai rumus yang mana nih untuk dipakai di sini? Ada yang mau bantu aku buat nyebutin rumusnya? Yang diketahui selisih ini nggak sih, Kak? Selisih Iya, boleh sebutin langsung aja rumusnya. N/2 dikali 2A tambah N kurang 1B. 2A tambah N kurang 1 dikali B. Sama dengan 10 tambah 35B. Ini N-nya bisa kita ganti sama 10 ya. Jadinya 10 per 2 sama dengan 2A ditambah 9B. Ini kenapa aku bikin sama dengan? Sama dengan 10 ditambah 35B. Ini bisa kita bagi jadi 5 ditambah dikali 2A ditambah 9B sama dengan 10 tambah 35B. Nah, daripada susah-susah buat ngaliinnya, ruas kanan sama ruas kiri sama-sama kita bagi 5. Kita bagi 5, terus ini bagi 5. Ini coret. Jadinya 2A ditambah 9B sama dengan 2 ditambah 7B. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Gimana? Suaranya kurang jelas. Dari mana? Boleh diketik aja nggak? Suaranya masih nggak kedengaran.
Rumusnya nyarinya gimana? Rumusnya itu yang tadi di awal udah aku bikin. Kan untuk SN, aku bikin sini deh, SN untuk deret aritmatika itu sebenarnya N/2 U1 ditambah UN. Nah, dari ini, kalau nggak diketahui UN, bisa kita jabarin lagi. Jadi SN sama dengan N/2 dikali A ditambah A, bentar. Salah tulis aku. Nih. A ditambah N kurang 1 dikali B. Gini. Makanya jadi N/2 sama kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ini. Itu rumus yang awal ya Kak? Iya, yang awal itu banget. dimasukin ke situ. Iya. 5-nya dapat dari mana Kak? Ini. Di sini kan 10/2. Ini kan 10/2. 10/2, 5 kan? Jadi, biar nggak ribet aja, langsung dibagi. Jadi 5 di sini. Udah jelas? Gimana Rangga, udah jelas? Kak, kalau pakai cara biasa gimana? Karena suka bingung mindah-mindahin itu. Yang mana? Yang 5 dikali 2A tambah 19 sama dengan 10 tambahnya. Kalau mau dikaliin biasa, nggak apa-apa, bisa. Ini kamu kaliin ke dalam jadi 10A ditambah 45B sama dengan 10 tambah 35B. Ya udah, sini aku hapus deh kalau gitu. Bentar ya, kita pakai cara biasa aja. Nggak usah dibagi dulu. Ini. Tadi ini 5 ya? Ya udah, ini kita kaliin ke dalam 10A ditambah 45B sama dengan 10 ditambah 35B kan? Nah, ini bisa kita tinggal luas saja. 10A ditambah 45B dikurang 35B sama dengan 10. Berarti itu 10A ditambah 10B sama dengan 10. Ini bisa kita bagi 10, A ditambah B sama dengan 1. Sama yang tadi. Gimana? Paham nggak kalau kayak gini? Jadi jawabannya itu yang C. Tadi yang nanya siapa? Udah paham belum? Udah ya? Oke. Aku lanjut ya. Atau ada lagi yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Oke. Aku lanjut. Soal nomor 2. Nah, ini mirip sama contoh soal tadi, tapi agak ada bedanya sedikit. Aku kasih waktu 2 menit cukup lah ya harusnya. 2 menit ya. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Udah ada yang jawab nih. Gimana? Yang lain masih mau nyari dulu? Masih ada 1 menit lagi. Mau nyari dulu apa langsung kita bahas? Langsung aja. Oke. Di sini ada A+2. A+2, A-3, A-4 adalah barisan aritmatika.
maka suku kedua harus ditambah dengan. Nah, ini pertanyaannya berbeda ya dari contoh soal tadi. Kita bikin dulu deh, kita bikin ulang ya barisannya. Ada A plus 2, terus ada A min 3 sama A min 4. Nih, kira-kira kita nyelesainnya pakai apa nih? Pakai UN kah, suku tengah kah, SN kah? Suku tengah. Suku tengah kah? Iya, benar. Jadi kita pakai suku tengah. Di sini suku tengahnya kan A-3 ya. Tapi pertanyaannya, maka suku kedua harus ditambah dengan, berarti karena harus ditambah dengan ini, di suku kedua ini tuh harus kita tambahin sama bilangan lain. Kita bikinnya boleh kayak gini nih. Kita ubah jadi A tambah 2, A kurang 3 ditambah X, terus ini A kurang 4. Nah, kira-kira sampai sini paham? Kenapa aku tambah X? Paham kan? Tadi rumus suku tengah apa? Ada yang nyebutin ulang? U1 tambah U3 per 2 sama dengan U2. Oke. Berarti A kurang 3 ditambah X itu sama A kurang 4 ditambah A tambah 2 per 2. Nah, ini kita kali ke sini. Jadi 2 dikali A kurang 3 ditambah X sama dengan, ini bisa kita selesaiin jadi 2A dikurang 2. Sampai sini sama nggak? Atau ada yang beda? Sama, Kak. Oke. Ini kita kali ke dalam ya. 2A dikurang 6 ditambah 2X sama dengan 2A dikurang 2. Nah, ini 2A-nya bisa langsung kita hilangin aja. Hilang. Terus ini min 6 tambah 2X sama dengan min 2. Habis itu 2X sama dengan min 2 ditambah 6. Terus 2X sama dengan min 2 tambah 6 berapa? 4. X sama dengan 2. Berarti nilai X yang perlu kita tambahkan ke suku kedua itu 2. Gimana, paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada langsung on mic aja ya. Nggak ada, aku lanjut. Soal nomor 3. Nih. Ini aku kasih waktu agak lama deh, 3 menit. Habis itu kita bahas.
Gimana teman-teman, udah ketemu hasilnya? Kalau nggak tahu caranya bilang aja ya, biar bisa kita langsung bahas aja. Daripada waktunya kebuang lama-lama. Nggak tahu deh Kak. Bahas Tahu. aja. Yang lain gimana? Kita bahas aja ya. Oke. Diketahui AN dan BN adalah dua barisan aritmatika dengan nilai, aku pisahin di sini, A1 itu sama dengan 5, terus A2 sama dengan 8. Untuk yang B aku bikinnya di sini ya. B1 sama dengan 3, terus B2 sama dengan 7. Jika A ini A1 sampai A100 dan B, B1 sampai B100, berapa banyaknya anggota A dan A irisan B? Udah diketahui nih, A1-nya itu 5, terus A2-nya 8. Terus berarti kira-kira A3-nya berapa? 11. Ya, A3-nya 11. Terus A4-nya berapa? 14. 14, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita cari di sini, kita cari A100 itu berapa? Nih. Jadi untuk cari A100, kayak tadi, A ditambah N kurang 1 kali B kan rumusnya. Jadi 5 ditambah 100 kurang 1, 99 kali. Bedanya berapa? 3. 3. Nah, ini berapa hasil ini? 5 ditambah 99 kali 3. 302, Kak. Nah, iya, 302. Nah, ini kita terusin ya. Ini aku tambahin dikit lagi deh. Ini berarti habis ini 17 kan? 17, 20, 23, 26, sampai 302. Nah, ini barisannya untuk yang A. Nah, untuk yang B juga sama. Gitu caranya. Untuk U1-nya itu kan 3, U2-nya 7. Untuk U3 kira-kira berapa nih? 11. 11. Habis itu 15, 19, terus 23. 23, 27, 31. dan seterusnya. Nah, untuk U100-nya nih, berapa kalau si Bu? B100 deh aku bikinnya. Bentar. Terus dulu. Salah tulis. B100. B100. Berapa? Berarti 3 ditambah 99 kali 4 kan? Benar nggak? Benar nggak? Ya, 99. 399. Sekarang kalau kalian lihat dari barisan A dan barisan B, ada nggak nih nilainya yang sama? 11 sama 35, Kak. 11 sama 35. 11, 23. Nih, 23 dulu. Ini ada 3 ketinggalan. Kita bikin di sini dulu ya. A irisan B itu 11, 23. Nah, ini belum tahu nih. Nah, sekarang untuk B aja itu B100 itu udah 399. Terus kalau A100 itu 302. Mungkin nggak sih kalau irisan A, irisan B ada nilai 399 ini? Mungkin nggak menurut kalian? Enggak. Kalau 399 nggak mungkin. Enggak, karena kan? 12. Nah, berarti tuh maksimumnya 302 kan? Jadi kita bisa bikin kayak gini. A irisan B itu 11, 23, titik-titik sekian, dan paling kecil itu ujungnya dari 203 gitu. 302. Nah, gini deh, atau sederhananya aku bikin kayak gini. Kita bikin untuk UN-nya. Sekarang kan kita mau nyari UN dari A irisan B ini. Rumus UN tadi apa? UN itu A ditambah N kurang 1 kali B kan. A-nya yang 11 ini ya. Ini A, terus bedanya berarti 12. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah,
Sekarang kita mau nyari UN dari A irisan B. Karena 399 nggak mungkin, dan paling mungkin itu 302, kita bisa bikin ini kecil dari 302. Gini. Paham nggak kenapa aku nulisnya kayak gini? Paham, Kak, paham. Kak. Oke, terus sekarang tinggal kita masukin. A-nya itu 11. Terus N-nya kan belum tahu nih. Kita carikan N-nya. N kurang 1 dikali 12 kecil dari 302. Ini 11 ditambah 12N dikurang 12 kecil dari 302. Ini berarti 12N kurang 1 kecil dari 302. 12N kecil dari 303. Nah, N-nya berapa nih kira-kira? 25. Nah, ini kan 25, sekian ya. Berarti yang kita ambil itu 25. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Paham nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Kak, mau nanya tadi kenapa nggak bisa 399 nggak? Oh, kenapa nggak bisa 399? Itu yang nanya siapa? Bintang, Kak. Bintang. Kan dia nanya ini A irisan B. Kalau menurut Bintang, irisan itu artinya apa? Yang ada di A dan yang ada di B kan? Maksud Iya, dari irisan. Nah, sekarang 399 itu mungkin nggak ada di A. Sementara tuh UN dari A aja udah cuma 302. Nggak mungkin kan tiba-tiba 399 ada di A. Makanya nggak kita pakai gitu. Gimana Bintang? ngerti, Masih Kak. kurang paham? Oh, udah ngerti. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Itu untuk yang pertidaksamaan itu nggak dibalik apa, Kak? Apa? Yang tanda kurang dari itu nggak jadi lebih dari atau apa, Kak? Oh iya, maaf. Enggak. Enggak deh. Kak, Enggak, benar. kan ini enggak dibagi negatif. Iya, benar-benar. Kalau kan- misalnya dibagi negatif baru dibalik. Jadi kalau ini min 12N nih. Untuk pertidaksamaan ya. Min 12N, kalau kita bagi ini jadi besar nanti tandanya gitu. Oh, paham Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ini di chat ada deh yang nanya. Kenapa ada 302? Yang itu tadi sama kayak Bintang tadi itu jawabannya. Karena kalau kita pakai 399 itu nggak memenuhi pertanyaan soal. Pertanyaan soal itu kan A irisan B. Berarti yang kemungkinan ada di A dan ada di B. Kalau 399 itu udah nggak mungkin ada di A. Karena maksimum dari A itu cuma 302. Makanya kita pakai yang 302. Gitu. Kak, paham nggak? tadi yang Ya. mau nanya 11 ditambah N 1 kali 12. Itu yang 12-nya itu dikurang 12 gitu, Kak. Kan ini kita kalian ke dalam. Ini kan 11 nih di sini. A-nya kan nilainya 11. Terus nilai N-nya kan kita mau cari nih. N kurang 1 kali 12 karena bedanya 12. Ini 12 kita kalian ke dalam kan 12N kurang 12. Makanya di sini jadi min gitu. Jadi langsung dimasukin ke dalam yang N iya, 1. Dikali kayak rumus UN biasa aja. Gimana? Ngerti nggak? Jadi siapa itu yang nanya udah paham? Oke. Tanda kurang darinya dari mana? Aku pakai tanda kurang dari itu karena gini. Ini kan perkiraan aja ya. Jadi nggak bisa kita pastiin nih berapa sih. Makanya kita bikin pakai kurang dari. Karena kalau lebih dari 302 juga nggak mungkin. Karena kan udah paling semaksimal itu segini nih. Nilai yang sama antara A sama B gitu. Makanya kita pakai tanda kurang dari. Gimana? Ini siapa yang nanya? Prama paham sama penjelasan aku? Kenapa aku pakai tanda kurang dari? Oke, sama-sama.
Aku lanjut ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, mau Gimana? nanya dong, Kak. Oh iya, boleh. Nanti itu ada kemungkinan pakai lebih besar nggak sih, Kak? Kan ini kurang dari. Kalau untuk irisan kayaknya nggak ada ya. Karena kan itu kita nyari berapa sih yang paling maksimumnya nih antara dua himpunan yang mau kita gabungin tuh yang kemungkinannya sama. Berarti kalau pakai besar kayaknya nggak ada deh. Selalu pakai kecil kayaknya kalau untuk irisan. Bukan kayaknya deh, emang iya pakai lebih kecil. Gitu. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini kayaknya aku bahasnya sampai soal nomor 5 aja deh, karena waktunya udah mau jam 9. Ada yang bertanya lagi nggak? Aku lanjut ke soal nomor 4 aja ya. Lanjut aja, Kak. Oke. Nih. Ini soalnya gampang. Bisa lah kalian jawab. Aku kasih waktu 2 menit. Oh iya kan aku di sini ada 8 soal. Kalau kemungkinan nggak sampai 8 soalnya kita bahas, itu nanti pas PowerPoint-nya di-upload, teman-teman bisa lihat pembahasannya sampai nomor 8 kok. Ntar aku bakal bikinin pembahasannya sampai nomor 8. Yang nomor 4 udah pada ketemu hasilnya? Atau mau langsung kita bahas bareng-bareng aja? Langsung aja. Oke, kita bahas bareng ya. Langsung. Pakai highlighter aja deh. Ini. Perbandingan antara suku pertama dan suku ketiga itu 2:5. Ini barisan aritmatika ya. Sekarang dia nanya, berapakah perbandingan suku kedua dan suku keempat? Caranya gini. Diketahui kan U1 banding U3 itu sama dengan 2:5. Nah, sampai sini ada nggak yang tahu kira-kira ini harus kita apain nih biar bisa kita selesaiin soalnya? Jadiin yang A sama B itu, Kak. Yang Ya. U1A. Benar. U1-nya bisa kita ganti jadi A, dan U3-nya bisa kita ganti jadi A ditambah 2B. Sama dengan 2:5. Sampai sini, ini bisa kita kali silang. Ini jadi 5A sama dengan 4A, 2A. Maaf ya. Maaf ya, aku salah sebut. 2A ditambah 4B. Nah, sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Terus ini kita pindah ruas, jadi 5A dikurang 2A sama dengan 4B. Berarti 3A sama dengan 4B. Nah, sampai sini, ini bebas nih. Kalian bisa jadiin A sama dengan ataupun B sama dengan. Bebas tergantung kalian mau nyelesainnya gimana. Karena nanti hasilnya juga bakal sama aja ya. Aku di sini bikin dua-duanya aja. Untuk A berarti itu kan sama kayak 4/3B. Kalau kita jadiin B sama dengan berarti 3/4A. Sekarang aku tanya, untuk nyelesain pertanyaan soalnya kalian mau pakai yang A sama dengan apa B sama dengan? A sama dengan. Iya, oke. A sama dengan ya. Dia nanya itu perbandingan U2 dengan U4. Nah, U2 itu kan A ditambah B, terus U4 itu A ditambah 3B. Karena tadi mau dijadiin A sama dengan,
A-nya kan 4/3B nih. 4/3B ditambah B per 4/3B ditambah 3B. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Aku lanjut tulisnya di samping sini ya, karena ada bentol-bentol di sini. Ntar takut ketutup. Ini kita selesaiin kayak pecahan biasa aja. Berarti yang di atas itu 7B/3 kan? 7B/3 banding ini bisa kita ubah. Sorry, ini nggak kayak 13/3 ya? Ya, 13/3B. Nah, dari sini bisa kita coret-coret aja. 3-nya bisa kita coret, B-nya juga bisa kita coret. Jadinya untuk U2 banding U4 itu sama dengan 7/13. Cobaan yang A. Gimana? Paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Yang lain Kak. paham? Paham, Kak. Oke. Lanjut ya, soal nomor 5. Ini juga gampang. Aku kasih waktu 2 menit. Tapi kalau misalnya nggak tahu caranya gimana, tinggal bilang langsung ya, biar langsung dibahas aja. Yang C ya, Kak. Yang C, ya benar. Itu tadi siapa yang ngomong? Saya, Kak. Wisnu. Ya, bantu bahas bareng-bareng. Yang lain gimana? Mau nyari dulu apa langsung kita bahas? Bahas aja, Kak. Oke. Di sini kan yang diketahui itu SN-nya. SN sama dengan 5N kuadrat kurang 6N. Sementara dia nanya suku kelima. Dia nanyanya U5. Ini. Nah, sedikit catatan yang mau kasih. Ini untuk S1 itu bakal sama-sama U1. Ada yang tahu nggak kenapa S1 sama-sama U1? Karena S1 itu cuman A aja, Kak, yang nggak ada ditambah lain-lain. Ya, benar. Terus kalau S2, ini U1 tambah U2. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini, pakai yang kayak gini nih. Ada kaitannya sama ini. Aku bahas ya. Kan diketahui SN-nya segini. Kita cari nih. S1 dulu. Berarti 5 dikali 1 kuadrat dikurang 6. 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Kan S1 sama dengan U1. Berarti ini kita bisa bikin U1. Sekarang untuk S2. S2 itu 5 dikali 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2. 5 dikali 4, 20 dikurang 12, 8. Ini benar kan? Perhitungan aku benar kan? S1 sama S2-nya? Kalau aku pakai langsung S5 dikurang S4, Kak. Nggak apa-apa, itu boleh juga. Itu sama aja hasilnya nanti. Tapi aku pakai cara ini biar lebih jelas dari mana datangnya aja sih. Tapi nggak apa-apa kok kalau pakai cara itu juga benar. Terus sampai sini, karena S2 itu tadi sama dengan U1 ditambah U2, kita bisa bikin kayak gini, 8 sama dengan min 1 ditambah U2. Berarti U2-nya bisa kita dapatin 9. Nah, dapat U1, dapat U2. Kita bisa tahu dong berapa sih beda dari barisan ini, gitu kan. U1-nya tuh min 1, terus ini 9. Bedanya berapa? Plus 10 kan? Tidak. Terus A-nya tadi min 1. Sekarang dia minta itu U5.
25 berarti nyarinya pakai A ditambah N kurang 1 dikali B. A ditambah 4B min 1 ditambah 4 dikali 10. 39. Sama kan hasilnya? 39. Gimana teman-teman, paham nggak? Paham, Kak. Paham. Kak, Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kak, boleh balik ke yang Itu nomor 4? sama Mau dengan foto nomor aja. Oke, nomor 4 ini. Makasih Kak, udah. Ya, nomor 5 ada yang mau ditanya? Itu yang sama dengan 1 apa bukannya 10, Kak? Maaf, suaranya tuh nggak kedengeran. Mungkin boleh diketik aja nggak? Gimana tadi yang nanya? Oke, sambil nunggu yang nanya tadi, aku mau nanya, kalian mau lanjut satu soal lagi? Apa udah sampai soal nomor 5 aja? Lanjut aja tapi dibahas langsung. Oke, langsung bahas ya. Ini nanya, bentar. Kak, itu 9 dari mana ya? Ini, 9 dari mana? Di sini kan aku bikin S2 itu U1 tambah U2 kan, karena S2 itu kan penjumlahan 2 suku pertama. Tadi kita udah tahu nih S2-nya 8. Nih, 8. Terus U1-nya kita juga udah tahu min 1. Berarti kalau nyari U2, kita tinggal mindahin si min 1-nya ke ruas kiri kan, jadinya 8 plus 1, jadinya 9 gitu. Gimana? Ngerti nggak? Oke. Aku lanjut sampai habis. Takutnya ntar kemalaman, kaliannya kasihan. Aku lanjut nomor 6, langsung aku bahas aja ya. Diketahui A, B, dan C berturut-turut adalah suku kedua, keempat, dan keenam dari barisan aritmatika. Jika A tambah 4B tambah C per B tambah 1 sama dengan 4, berapakah nilai B? Oke, aku bikin ini A, B, dan C. Ini. Kayak gini kita bisa bikin pakai suku tengah aja. Jadi, B itu sama-sama A tambah C per 2 kan? Ini bisa kita kali, jadi 2B sama dengan A ditambah C. Nah, sampai sini kita keep dulu aja, biarin. Terus kita lanjut ke yang diketahui soal. Ada A ditambah 4B tambah C per B tambah sama dengan 4. Kita bisa bikin ulang di sini. A ditambah 4B ditambah C per B tambah 1 itu sama dengan 4. Kira-kira ada nggak yang bisa kita kaitin sama ini tadi? A tambah C-nya itu. Ya, benar. A tambah C-nya bisa kita ganti. Jadinya 2B ditambah 4B per B tambah 1 sama dengan 4. Jadinya ini 6B sama dengan 4B ditambah 4. Ini pindah ke sini, jadinya 2B sama dengan 4. Berarti B sama dengan 2. Coba yang A. Gimana? Kira-kira nomor 6 paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Next soal tapi SS aja, Kak. Oh, boleh. Mau ambil soalnya aja. Oke. Berarti nanti untuk nomor 7 sampai nomor 8 tunggu pembahasan pas upload PPT-nya aja ya. Next, Kak. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Sejauh ini ada yang mau bertanya lagi sebelum aku close? Kak, berarti soal yang ini tuh suku kedua, keempat, keenamnya dihirauin Gimana? aja. Yang Iya, soal hirauin ini aja, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nanya? Tadi yang 2B tambah 4B per B tambah 1 dari mana? Dari ini diketahui soal. Nih, jika
A tambah 4B ditambah C per B tambah 1 sama dengan 4, berapakah nilai B? Jadi ini tuh emang udah diketahui soal, dan pasti ada kaitannya sama yang diketahui soal sebelumnya. Gitu. Gimana? PPT-nya nanti kalau nggak salah di-share ke Google Drive gitu deh. Ntar link Google Drive-nya ada di grup Telegram. Mungkin nanti bisa aku tanyain lagi ke adminnya ya. Itu C-nya nggak usah, itu C-nya nggak usah diituin Kak. C-nya. C-nya Kak. C yang mana? Sebelah AB. Yang 4B. Yang ini, yang ini. Yang ini ya? Itu diituin nanti, hilangin aja. Gini, kan di sini udah diketahui nih, A tambah C itu nilainya sama dengan 2B. Ini kan bisa sama aja kan, sama kayak gini nih. A ditambah C tambah 4B per B tambah 1 sama dengan 4. Sama kan? Cuma letak C-nya aja yang beda. Nah, A tambah C-nya ini kita ganti sama 2B ini. Gitu. Makanya di sini 2B tambah 4B. Paham? Paham Kak. Oke. Ini ada yang minta bahas soal selanjutnya. Yang lain gimana? Aku ikut teman-teman aja deh. Boleh Kak. Yang lain gimana? Bahas, oke. Nomor 7. Kita langsung bahas aja ya. Oke, ini aku salin dulu soalnya biar jelas. Ini ada sin X log cos X ditambah sin X log cos kuadrat X itu sama dengan 3 ditambah sin X log 3 akar 3. Seingat aku di pertemuan sebelumnya udah belajar logaritma kan? Ada yang tahu nggak ini harus kita apain dulu nih? Kan ini basisnya sama nih, sin X, sin X, sin X. Yang cos kiri dulu deh. Ada yang tahu nggak? Nah, iya benar sekali. Karena kalau basis sama, penjumlahan bisa kita jadiin perkalian. Jadinya untuk ruas kiri, itu sin X log cos pangkat 3X. Nah, untuk ruas kanan, yang ini kita bisa ubah dulu jadi sin X log sin pangkat 3X ditambah sin X log 3 akar 3. Nah, sampai sini ada yang tahu kan? Udah pada paham kan kenapa ini aku bisa ubah jadi sin pangkat 3X? Udah pada paham kan? Nah, jadi itu ada sifat logaritma ini. Aku bikin dikit ya di sini review. A log A pangkat B ini jadi sama dengan B gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 3, kita bisa menyesuaikan sama bentuk soalnya gitu. Jadi 3 ini bisa sama kayak sin X log sin pangkat 3X gitu. Berdasarkan sifat yang ini. Gimana? Acel sama Cici udah paham dari sifat yang aku tulis ini? Atau mungkin aku kasih contoh lain ya. Oh, paham. Oke. Nah, habis itu yang ruas kanannya bisa kita gabungin lagi jadi sin X log sin pangkat 3X kali 3 akar 3. Gini kan. Ini aku salin lagi. Nah, habis ini, yang ini bisa kita hilangin. Karena sama-sama sin X log gitu. Jadi sisa itu kan cos pangkat 3X sama dengan sin pangkat 3X kali 3 akar 3. Nah, biar gampang, aku pengen ngubah semuanya itu jadi pangkat 3. Jadinya cos pangkat 3X sama dengan sin pangkat 3X dikali akar 3 pangkat 3. Paham nggak kenapa ini bisa aku ubah jadi akar 3 pangkat 3?
Gimana teman-teman? Belum, yang lain gimana? Oke, kan 3 akar 3. Nah, kalau aku ubah jadi akar 3 pangkat 3 itu kan sama aja kayak akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kan? 3 akar 3. Jadi sama aja ini hasilnya. Gimana? Habis aku jelasin yang ini paham nggak? Kenapa bisa 3 akar 3 aku ubah jadi akar 3 pangkat 3? Oke. Nah, ini kan udah pangkat 3 semua nih. Kita gimana? Tadi ada yang on mic ya? Tadi yang 3 sama dengan sin X log sin 3X tadi gimana Kak contoh lainnya? Oh, contoh lainnya ya. Misalnya tuh aku punya soal kayak gimana ya? Aku punya soal 2 log 3 ditambah 2. Ini tuh bisa kita ubah jadi 2 log 3 ditambah 2 log 2 pangkat 2 gitu. Ini kan gini deh, simpelnya tuh gini. Kalau log kan kalau ada pangkat pindah ke depan kan? Benar nggak? Kalau log ada pangkat pindah ke depan. Tadi yang nanya siapa? Nah, jadi tuh kalau belum belajar logaritma. Mungkin nanti bisa lihat video kelas PJJ 2 minggu lalu. Kayaknya bahas logaritma 2 minggu apa 3 minggu yang lalu gitu. Sama Kak Aski. Bisa teman-teman lihat lagi di YouTube-nya ya. Dari sana tuh baru kita bisa ngerjain soal kayak gini, karena perlu dulu nih konsep dasar dari logaritmanya. Nah, untuk sekarang aku ngasih tau yang ini dulu aja nih. Untuk kebutuhan soal ini, kita perlu sifat logaritma yang ini. Kalau misalnya kita punya A log A pangkat B, itu sama dengan B gitu. Karena pada dasarnya itu A log A itu kan sama dengan 1. Nah, dalam logaritma, pangkat itu bisa pindah ke depan. Ini kan sama kayak B dikali A log A gitu. Kalau A log A sama dengan 1, berarti ini hasilnya B gitu loh. Kenapa bisa A log A pangkat B itu sama dengan B? Aku lanjut ke yang ini dulu, boleh? Boleh, Kak. Oke. Sampai ini tadi paham nggak kenapa yang akar 3 ini kita bisa pangkatin 3? Paham, Kak. Oke. Nah, karena ini udah pangkat 3 semua, aku pengen akarin nih biar jadi simpel. Jadinya ini bisa jadi gini, cos X sama dengan sin X kali akar 3 gitu. Nah, ini karena pertanyaannya tan, rumus tan apa? Ada yang tahu nggak tan apa? Tan itu cos per sin apa sin per cos? Sin per cos, Kak. Sin per cos, benar. Sin X per cos X itu akar 3. 1 per akar 3. Gini. Ini aku hapus dulu ya. Nanti kalau ada yang bertanya bisa tanya ke aku aja. Tadi kan aku di awal udah ngasih kontak aku. Aku mungkin nanti bisa jelasin lebih lanjut biar teman-teman bisa paham. Sekarang karena mengingat waktu, aku lanjut jelasin dulu aja ya. Aku lanjut di sini. Sekarang kita udah dapat itu nilai tan X-nya 1 per akar 3. Kira-kira bentuk 1 per akar 3 ini udah rasional apa belum? Belum. Ini bisa kita ubah jadi 1/3 akar 3. Nah, udah ketemu nih kan tan X-nya segini. Ya udah, kalau bentuk soalnya kayak gini, kayak yang aku bilang tadi, ini kita pakai rumus deret tak hingga.
Tuh. Ada ingat rumus deret A hingga apa? A/1 kurang R. Ya. A/1 dikurang R. A-nya itu berarti 1/3 akar 3. Aku bikin akar 3/3 aja deh nih. Per 1 dikurang akar 3/3. Gini. Benar kan sampai sini? Gimana teman-teman? Paham nggak? Paham. Nah, ini kita lanjutin. Bahkan ini di mana ya? Bentar. Nah, ini kita lanjutin. Ini tuh jadi akar 3/3 per 3 dikurang akar 3/3. Ya. Benar kan sampai sini aku? Apa kok ada salah itu? Benar, Kak. Benar kan? Terus habis ini diapain kira-kira? Ini bisa Dibalik. ini oke, biar jelas gini aja deh, akar 3/3 dikali 3/3 kurang akar 3 kan gini. Ya enggak? Benar enggak? Iya, Kak. Coret. Ini jadi akar 3/3 dikurang akar 3. Oh, kenapa bisa beda? Kayaknya aku ada yang salah itu. Oh, bentar. Kali, Kak. Bentar, aku salah. Kita tuh nggak perlu ngerasionalin. Maaf ya teman-teman, aku salah. Maaf ya. Nggak Aku apa-apa. salah. Bentar. Sebenarnya tuh nggak perlu dirasionalin juga nggak apa-apa. Itu tuh kadang kalau ngerjain tuh suka lupa. Ini kita nggak usah dirasionalin aja, nggak apa-apa kok, bisa langsung dikerjain. Karena udah tahu tan X-nya itu 1 per akar 3, bisa kita lanjutin. Karena tadi S hingga itu kan A per 1 kurang R nih. Berarti ini 1 per akar 3 per 1 dikurang 1 per akar 3. Ini maksud aku. Jadi 1 per akar 3 per akar 3 dikurang 1 per akar 3. Nah, ini loh maksud aku. Tadi kalau nggak salah ada yang jawab C kan? Itu jawabannya udah benar. Siapa nih? Melina Alvia tadi jawabannya C. Ada nggak orangnya? Iya, Kak. Sampai sini sama nggak cara kita? Oh, sama kok. Oke. Ini bisa kita coret ya. Nih. 1 per akar 3 kurang 1. Nah. Ini baru kita rasionalin sampai sini. Akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1. Gini. Nah, ini baru benar, guys. Maaf ya, tadi aku salah. Sampai sini paham? Ada yang bertanya dulu nggak? Mungkin pusing karena tadi ada yang salah nyari. Kak, kenapa R-nya 1 per akar 3, Kak? Oke. Nah, ini kan tan X, terus tan kuadrat X, tan pangkat 3X. Berarti kalau R itu kan U2 per U1 ya. Karena U2-nya tan kuadrat X, terus U1-nya tan X, berarti R-nya berapa? Tan X juga kan? Nah, makanya kita pakai 1 per akar 3 juga. Gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Yang lain ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya, ini aku lanjut nanggung dikit lagi. Ini akar A-nya tuh yang 3. Mana? A-nya. A. A-nya itu yang tan X ini. Ini A.
Ini U2, ini U3 gitu. Oh iya, makasih Kak. Iya. Terus ini akar 3 tambah 1 per 3 kurang 1. Berarti jawabannya akar 3 tambah 1 per 2. Benar, jawabannya yang C. Ada yang mau tanya dulu? Lanjut, Kak. Oke. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, ini soal nomor terakhir. Ini gampang lah. Cuma tinggal nyocok-nyocokin aja bisa kok. Hati-hati ya sama batas bawah, sama batas atasnya dicek baik-baik banget. Kayaknya aku salah bikin jawaban deh. Nggak ada ya jawabannya. Iya, nggak ada. Bentar. Kalau gitu, ini kalau gini bisa nggak kira-kira? Aku mulai dari N1 terus sampai 14 gitu kan. Terus ini jadinya N tambah 1 per N. Bisa? Kayak gini bisa nggak? Ini harusnya jawabannya ini nih. Aku salah bikin. Nah, iya. Benar. Berarti ini ya jawabannya teman-teman. Anggap aja ini kunci yang F. Duh, maaf. Nomor 8 aku salah bikin soal. Nah, ini soal terakhir aku sih. Ini udah semua soal kita bahas. Mungkin karena waktunya yang kurang, jadinya buat soal nomor 7 sama nomor 8, aku belum bisa jawabin pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa DM aku aja nanti ya. Nanti bakal aku balas. Sampai sini Zoom-nya aku berhentiin ya.